balik lagi sama aku Dara di podcast Rumah BUMN Medan. Nah, hari ini kita pasti bakal ngobrol-ngobrol santai dan berbobot ya tentang UMKM. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mahasiswa jurusan psikologi, tepatnya mahasiswa anak magang nih di Rumah BUMN. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang sumber daya manusia. Nah, jadi kira-kira seberapa penting sumber daya manusia bagi pelaku UMKM ya? Nah, kalau gitu langsung aja pertanyaannya akan dijawab sama Monica di sini. Hai Monica. Oke, boleh dong perkenalan dulu Monica kata sobat UMKM di rumah. Halo, perkenalkan saya Monica. Saat ini saya berada di semester 6 dengan jurusan psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan. Sejauh ini saya tidak mengikuti organisasi apapun dikarenakan tidak ada satupun organisasi yang membuat saya tertarik untuk mengikuti organisasi tersebut. Jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Oke. Nah, kalau gitu aku pengen tanya nih, kan Monica jurusan psikologi ya. Nah, kenapa sih Monica akhirnya memilih jurusan psikologi ini? Apakah tertarik karena isu-isu psikologi atau gimana? Nah, yang membuat saya tertarik itu karena di psikologi ini kita belajar tentang perilaku manusia ya, tentang memahami bagaimana mereka akhirnya melakukan perilaku tersebut, bagaimana mereka mengontrol emosi yang mereka miliki, dan bagaimana mereka dapat menjalin hubungan serta menciptakan komunikasi yang baik dengan sesamanya. Begitu, psikologi ini juga sangat relevan ya dengan kehidupan sehari-hari, dikarenakan kita semua manusia berasal dari latar belakang dan cara kebudayaan yang berbeda-beda setiap orangnya. Oke, nah aku penasaran nih, kan dunia psikologi itu kan luas dan pasti rata-rata ngebahas tentang interaksi individu gitu ya, salah satu sama lainnya. Nah, di dalam dunia psikologi itu ada nggak sih belajar hal yang khusus gitu, yang mendalam detail gitu? Kalau untuk jurusan psikologi itu kita belajar tentang memahami perilaku manusia tadinya. Cuma khususnya itu kita dapat belajar tentang psikologi perkembangan, psikologi konseling, psikologi klinis, serta psikologi industri dan organisasi. Ada lagi? Kemudian psikologi ini juga belajar berbagai tes-tes asesmen seperti tes konseling, tes IQ, tes kepribadian, dan observasi dan wawancara. Oh gitu ya, berarti banyak ya. Nah tapi banyak yang berpikiran kalau psikologi itu tuh cuma tentang terapi dan konseling aja, itu benar nggak sih? Enggak juga ya, karena di psikologi ini kita juga belajar tentang yang namanya psikologi industri organisasi. Terus selain itu tadi ada sumber daya manusia. Iya. Pernah belajar tentang itu? Iya pernah, manajemen SDM. Manajemen SDM. Kalau boleh tahu manajemen SDM itu apa sih? Manajemen SDM itu kita belajar tentang bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam kinerja mereka di suatu organisasi. Oh gitu, berarti baik itu organisasi, pelaku usaha UMKM, dan instansi itu pentingnya SDM, ada apa ya, istilahnya SDM itu berperan penting ya dalam untuk kemajuan suatu organisasi, instansi, maupun usaha UMKM. Nah, tadi kan kita ngobrolin tentang sumber daya manusia. Nah, seberapa penting sih Monica sumber daya manusia ini bagi pelaku usaha UMKM, terus organisasi maupun instansi? Karena kan kalau di instansi gitu ya, atau di perusahaan kita ada namanya HR nih, di mana mereka berhubungan dengan human resources gitu-gitu ya, human capital. Nah, gimana sih seorang HR itu menilai seseorang capable enggaknya buat posisi tersebut? Seseorang HR itu biasanya menilai seseorang itu berdasarkan beberapa aspek ya, seperti kemampuan kompetensi yang mereka miliki, kayak kemampuan berkomunikasi, public speaking, kemudian dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan nilai-nilai pribadi di dalam suatu organisasi atau UMKM yang mereka jalani. Kemudian selain itu HR juga sering melakukan tes konseling dan wawancara untuk melihat apakah seseorang ini cocok untuk jabatan atau posisi yang akan mereka tempati nantinya. Gitu. Berarti
tesnya ada tes apa aja tuh? Itu kayak ada tes observasi dan wawancara. Selain itu ada kayak psikolog itu masih kayak misalnya tes kepribadian. Oh iya, bisa-bisa ada kayak misalnya tes RMBTI. RMBTI gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan itu tuh di bidang bukan di bidang sih. Maksudnya itu kan bagi organisasi dan juga instansi, entah itu instansi pemerintahan ataupun perusahaan besar nih. Nah, terus gimana bagi pelaku usaha UMKM yang mereka belum besar, mereka masih merintis, tapi mereka pengen mencari sumber daya manusia yang capable buat usaha mereka nih, gitu. Mungkin yang pertama-tama menentukan kebutuhannya kan. Menentukan kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia, termasuk keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian pengalaman dan karakteristik yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, membuat deskripsi pekerjaan atau job desk, di mana job desk tersebut harus jelas dan akurat, termasuk dengan tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu merekrut kandidat. Merekrut kandidat ini bisa melalui berbagai sumber, seperti iklan lowongan kerja, jaringan profesional, dan media sosial. Kemudian itu melakukan seleksi berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke. Nah, karena Monica nih lagi magang nih di rumah BUMN Medan, di mana memang rumah BUMN Medan ini kan bergerak untuk berfokus ya, bergerak dan berfokus kepada pembinaan UMKM nih. Di tiap minggunya kita selalu ada pembinaan UMKM. Nah, Monica sendiri gimana rasanya magang di rumah BUMN ini? Selama magang di sini ya, sejauh ini seru ya, karena banyak sih pengalaman yang didapat, lumayan bisa mempromosikan UMKM, dapat teman-teman yang tidak membeda-bedakan gitu. Walaupun masih mahasiswa magang baru, cuman gak ada yang namanya senioritas di sini. Jadi nyaman, jadi kayak banyak sih pengalaman yang didapat. Oke, nah sebelumnya udah tahu nggak sih dunia UMKM itu seperti apa gitu? Belum pernah ya, tapi semenjak gabung di rumah BUMN gimana? Ya lumayan sih sedikit-sedikit ya. Oke, karena masih baru jadi belum banyak tahu banyak hal ya. Oke, nah menurut Monica sebagai seorang mahasiswi psikologi, tantangan yang sering dihadapi sama seorang HR atau seorang psikologis yang sering menghadapi pelaku UMKM itu gimana sih? Atau seberapa berat nih seorang HR, Human Resources atau Human Capital dalam memilih kandidatnya? Menjadi HR ya. Menurut saya menjadi HR ini lumayan sulit kan, karena kita harus mampu menilai bagaimana kompetensi yang dimiliki seseorang. Kita juga harus mampu membaca situasi dan mampu membuat keputusan yang baik sehingga nantinya tidak akan merasa nyesal karena sudah karena sudah merekrut calon anggota karyawan tersebut tadi. Begitu HR juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang psikologi dan bagaimana kemampuan mereka untuk menangani masalah-masalah interpersonal yang mungkin muncul nantinya di suatu organisasi. Oke, nah berarti memang HR ini tuh sepenting itu ya. Jadi mereka juga kerjanya hati-hati dalam menilai seorang sumber daya manusia yang datang melamar gitu ya, atau yang datang ke pelaku UMKM. Nah, bagi pelaku UMKM sendiri kan nggak mungkin dong nyewa HR gitu ya untuk milih karyawannya gitu, karena kan masih merintis. Nah, jadi yang bisa dilakuin sama pelaku UMKM nih, teman-teman juga harus mengerti tentang dunia HR itu seperti apa, sedikit ya, Monica. Jadi tahu nih bagaimana cara mengetes seseorang itu tuh capable enggaknya untuk posisi tersebut. Pastinya kan itu untuk keberlangsungan dari usaha kita, dari organisasi kita maupun instansi dan perusahaan kita kayak gitu. Nah, kalau gitu pertanyaan terakhir nih Monica, harapannya bagi orang-orang di luar sana nih yang belum memahami pentingnya sumber daya manusia itu apa? Harapannya semoga semakin banyak orang awam, orang-orang yang mungkin yang mau mulai merintis
mulai merintis bisnis mereka agar mereka tahu bahwa sumber daya manusia itu sangat penting. Karena sumber daya manusia ini aset terbesar yang mungkin akan dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang baik, maka organisasi itu tidak akan dapat berkembang. Setuju, karena kalau sumber daya manusianya pun nggak baik, organisasi maupun instansi gitu ya, ataupun usaha kita juga pastinya sulit untuk berkembang karena sumber daya manusianya sendiri aja masih sulit untuk diatur ya, Monica. Benar. Nah, Sobat UMKM, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru kita bareng Monica hari ini. Jadi, itu dia ya Monica, ternyata sumber daya manusia itu sepenting itu bagi pelaku usaha UMKM juga, buat organisasi maupun instansi dan perusahaan. Jadi buat temen-temen nih Sobat UMKM yang nonton video ini yang mungkin merupakan pelaku usaha UMKM saat ini, teman-teman udah mulai bisa nih belajar tentang dunia HR atau sumber daya manusia itu bagaimana supaya bisa merekrut banyak lagi sumber daya manusia yang berkualitas dan pastinya capable buat ngebantu teman-teman dalam mengembangkan usahanya. Kalau gitu aku Dara dan Monica di sini pamit undur diri, sampai bertemu di podcast selanjutnya.